Halo semuanya, kami dari kelas 2 SIMA akan mempresentasikan proyek kami dalam mata kuliah Sistem Operasi dan Jaringan Komunikasi Data. Kami terdiri dari anggota yang pertama, saya sendiri, Jonathan, yang akan membahas mengenai backup configuration ke TFTP server dan simulation HTTP server. Yang kedua adalah Handra Dermawan yang akan membahas mengenai physical layer. Yang ketiga adalah Helen yang akan membahas mengenai data link layer. Yang keempat adalah Jackson yang akan membahas mengenai network layer. Dan yang kelima, Tasha Chandra yang akan membahas mengenai transport layer. Sekarang yang pertama adalah backup configuration ke TFTP server dan simulation HTTP server. Pertama, saya akan membahas dulu mengenai TFTP server. Jadi TFTP server ini merupakan salah satu server yang digunakan untuk membackup configuration file. Salah satu contohnya yaitu untuk membackup configuration file dari router. Jadi sebagai contoh kita buka CLI dari router 0 ini dan kita enablekan dulu. Kemudian kita ping TFTP servernya dan kita menunggu. Yang kita butuhkan adalah ping kembali dengan success rate yang 100% dan bisa dilihat di sini success rate-nya cuma 60%. Jadi kita ulangi lagi sampai success rate-nya itu 100%. Alasannya karena ketika pingnya tidak 100%, maka ada kemungkinan data loss. Jadi kita tidak ingin hal itu. Jadi selanjutnya adalah router dapat kita ketik dengan command ini, copy running config TFTP. Nah, maksudnya di sini adalah kita mengcopy running configuration yang sekarang pergi menuju ke TFTP server dan kita tekan enter. Address or name of remote host artinya tujuannya yaitu TFTP servernya yaitu 198.168.5.131. Destination var contoh kita bisa buat R0 backup config. Dan setelah di copy, maka ketika kita buka TFTP server di bagian service TFTP ini, maka kita bisa melihat ini. Nah, terkadang ada juga yang ingin membackup operating system image filenya. Jadi melalui ini kita juga bisa ketik copy flash. Tapi sebelum kita copy flash, kita mesti tahu dulu file flashnya tersebut. Jadi kita bisa mengetik show flash, yaitu file ketiga ini. Jadi kita bisa copy, kemudian di copy flash ini ke TFTP. Kemudian source file name yaitu ini, paste. Address yaitu TFTP-nya. Kemudian destination file contohnya R0 OS image. Dan dia akan copy sendiri. Sambil menunggu prosesnya selesai, kita bisa melihat dari router 0 dikirimkan data menuju ke router 1. Kemudian dari router 1 gagal. Itulah mengapa kita butuh ping dulu 100% success rate sebelum kita mengirimkan file ke TFTP server. Jadi dia akan terus error sampai dia di sini. Di sini router 1 akan mulai menerima dan memberikannya ke switch. Kemudian dari switch akan ditransfer ke TFTP server. Kemudian dari TFTP server akan dikirimkan feedback kembali ke router 0. Seperti gini. Setelah prosesnya selesai, kita buka di TFTP server di bagian service ini dan kita akan melihat R0 OS image filenya. Selanjutnya adalah simulation web server. Jadi di sini kita dari laptop 2, kita ketik IP dari web servernya dan kita tekan go. Di sini pertama, laptop 2 mengirimkan request HTTP kepada web server melalui switch. Jadi request tersebut akan melalui switch, kemudian akan menuju ke web server. Di setiap ini memiliki layer-layer yang berbeda yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya nanti. Jadi dari web server ini dia akan mengembalikan HTTP request-nya melalui switch dan kembali ke laptop. Kemudian web server akan menyediakan file yang dibutuhkan dan dikirimkannya ke switch, kemudian dikembalikan ke laptop 2. Nah, seperti yang bisa kita lihat,
Setelah paket ini diterima oleh laptop 2, maka websitenya pun muncul. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai physical layer. Physical layer merupakan layer yang berhubungan dengan fisik, yang artinya bisa kita lihat dan kita sentuh. Contohnya seperti NIC, copper wire, fiber optic, maupun wireless. Physical layer ini berfungsi sebagai media transmisi data yang telah di-encode dengan memberikan signal yang mewakili nilai 1 dan 0 pada setiap bit. Transmisi data ini bisa dilakukan melalui wire, seperti copper wire atau fiber optic maupun wireless, seperti menggunakan access point. Bisa kita lihat dari sini, dari laptop 2 ke switch. Kabel ini merupakan physical layer. Kemudian di sini, layer 1 merupakan port fast Ethernet 0. Layer 1 merupakan portnya. Di sini juga bisa kita lihat, portnya adalah fast Ethernet 0. Selanjutnya saya akan membahas mengenai layer kedua, yaitu data link layer. Di dalam data link layer ini terdapat 4 peranan, yaitu pertama flow control, yaitu peranan untuk mengatur kecepatan bandwidth, karena tidak semua device memiliki kecepatan bandwidth yang sama. Peranan yang kedua adalah framing, yaitu peranan untuk enkapsula header, paket data, dan trailer. Setiap node pada NIC memiliki address yang bernama MAC address. Setiap MAC address adalah unik dan tidak sama. Kemudian layer ini mengambil paket data dari layer 3 yaitu network layer, dan paket tersebut di-encapsulate dengan header dan trailer untuk membentuk semua frame. Peranan yang ketiga adalah MAC addressing, yaitu untuk mencari MAC address, dan peranan terakhir adalah error control, yaitu untuk mencari tahu error di transmisi. Selanjutnya adalah data link layer frame yang terbagi menjadi 3, yaitu header, L3 paket data, dan trailer. Kemudian di header ini terbagi lagi menjadi frame start addressing, yaitu untuk meletakkan source dan destination dari MAC address, type, dan flow control. Kemudian trailer terbagi menjadi error detection, yaitu untuk mendeteksi error, dan frame stop. Di dalam topologi ini terlihat contoh data link layer, yaitu switch, router, dan NIC. Kemudian proses yang terjadi di layer kedua dapat dilihat di sini. Tujuan header ini adalah ke MAC address yang depannya 0009. Jadi sekarang kita nyari tujuannya kemana. 0009. Ketemu tempat tujuannya ada di sini, yaitu MAC address 0097C36BC16. Kemudian dapat dilihat di sini source address-nya yaitu 0030F2721522. Kemudian dapat dilihat, nah ini dia source address-nya ada di laptop 2 ini. Jadi dapat dilihat di sini prosesnya dimulai dari laptop 2 dengan melalui switch ke server PT Web Server. Kemudian server PT Web Server mengirim kembali ke laptop 2 melalui switch. Perkenalkan, nama saya Jackson. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai network layer atau layer ketiga dari OC layer. Dalam network layer ini memiliki peranan, yaitu mengencapsulate segmen dari transport layer dan menambahkan IP header untuk membentuk sebuah paket data. Kemudian paket data tersebut akan dipakai oleh data link layer untuk dienkapsulasi menjadi frame. Dapat lihat di sini dalam paket data ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen IP header yang berisi informasi source IP yang merupakan sumber IP dari data yang dikirim. Kemudian destination IP yaitu tujuan IP yang akan menerima data dari sumber IP, dan juga ada seperti protokol, version, dan lain sebagainya. Kemudian komponen kedua yaitu segmen L4, yaitu data-data yang terdapat pada transport layer. Nah, jadi di sini dapat dilihat terjadi sebuah proses pengiriman data dari laptop 2 menuju ke web server. Sekarang saya akan menjelaskan proses yang terjadi pada layer ketiga. Yang pertama yaitu di sini terdapat in layer dan juga out layer. In layer ini adalah layer yang menerima data, kemudian out layer ini adalah layer yang mengirim data. Dapat lihat di sini di layer ketiga
terdapat sumber IP dari laptop kedua akan mengirimkan data ke destination IP, yaitu IP-nya dari web server. Baik, jadi karena laptop 2 akan mengirim paket data ke web server, maka pasti akan melalui switch 1. Jadi mari kita lihat proses yang terjadi pada switch 1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa source IP pada inbound ini adalah source IP-nya dari laptop 2. Kemudian destination IP-nya merupakan IP-nya dari web server. Kemudian untuk outbound-nya sama, yaitu source IP-nya adalah laptop 2. Kemudian destination IP-nya adalah IP-nya dari web server. Jadi nanti pada web server akan terjadi perubahan, yaitu yang sebelumnya laptop 2 merupakan source IP, maka akan berubah menjadi destination IP, di mana IP web server akan menerima paket data yang dikirim dari IP laptop kedua. Kemudian web server akan mengirim balik data yang di request menuju ke IP-nya laptop 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transport layer. Nah, transport layer ini memiliki tugas yaitu yang pertama segmentation, yaitu mengencapsulate data dari session layer dengan TCP atau UDP header yang berisi source dan destination port number untuk membuat sebuah segmen. Nah, bisa dilihat ini merupakan segmen di mana TCP atau UDP header berisi source port, destination port, dan hal yang lain seperti sequence, number, length, dan lain sebagainya. Dan juga di dalam segmen ini berisi data-data yang ada di layer atas, seperti di application layer, presentation layer, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah flow control, yaitu mengatur data flow yang dikirim, sama seperti di data link layer. Nah, error control yaitu mentransmisikan data yang error diterima, sama seperti di data link layer. Transport layer ini memiliki dua protokol, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol, dan juga UDP atau User Datagram Protocol. Nah, TCP dan UDP ini sebenarnya mirip, tetapi bedanya TCP ini jauh lebih lambat daripada UDP karena adanya feedback dari destination port. Sedangkan UDP jauh lebih cepat karena tidak adanya feedback dari destination. Contohnya seperti website, email yang merupakan protokol TCP, sedangkan UDP contohnya seperti streaming video. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, di dalam layer keempat ini memuat TCP atau UDP protokol, kemudian mengambil data-data yang ada di atas-atasnya, yaitu layer 6, layer 7, dan layer 5. Nah, di layer 4 ini bisa dilihat membentuk sebuah segmen di mana dimuat di dalam protokol. Di sini terdapat source port yaitu port 1025 dan kemudian destination port karena dia ingin mengakses web server, maka destination portnya adalah port 80. Dan terdiri dari data-data yang lain seperti sequence, acknowledgement, dan lain sebagainya. Nah, karena ini menggunakan TCP, maka dia akan meminta feedback dari web server ini yang kemudian baru dikirimkan data dari web server ini setelah feedbacknya dikirim. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan, silakan komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya.